Guys, pernah gak sih kamu ngerasa kalau ada pekerjaan yang kelihatan biasa aja tapi nyatanya bikin bulu kuduk merinding? Nah, pengalaman Bu Rinda sebagai perias jenazah jadi salah satunya, guys. Katanya, aku udah ngerias puluhan jenazah. Aku udah tata, aku poles, aku hiasin, tapi nggak semua jenazah itu cuma tugas kerjaan biasa. Ada yang kayaknya mereka masih pengen ngomong sama aku, masih ngeliatin aku, dan kadang aku nggak bisa tidur setelah pulang. Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen Kerok, kisah epic horror kamu, aku, kita. Bareng aku, Refty Betrisva. Dan hari ini aku akan ceritain pengalaman dari Bu Rinda, seorang perias jenazah yang kadang harus berhadapan sama hal-hal yang gak bisa dijelaskan dengan logika. Jujur, pekerjaan itu kelihatannya sederhana, tata wajah, poles rambut, pakaikan baju terakhir mereka. Tapi percaya deh, pengalaman yang Bu Rinda alami ini jauh dari kata biasa aja. Aku bakal ceritain 4 pengalaman yang bikin aku nyaris bilang ketemu hal-hal yang tak terlihat. Siapin kopi kalian, duduk yang tenang, gelap-gelapin dikit ya biar kerasa atmosfernya. Yuk kita mulai, let's go. Hari itu aku dipanggil ke rumah duka sekitar jam 9 malam. Jenazah yang harusnya aku tata malam itu adalah seorang nenek berusia 73 tahun. Katanya beliau meninggal karena sakit yang sudah lama, sudah dirawat berbulan-bulan. Ya, aku pikir ya udah mungkin ini cuma pekerjaan biasa ya, mandiin, gantiin baju, poles wajah supaya kelihatan lebih cantik, kelihatan lebih tenang begitu. Tapi begitu masuk ke kamar jenazahnya, hawa dinginnya beda, guys. Bukan dingin karena AC atau udara malam, tapi dingin yang menusuk ke tulang. Lampu kamarnya cuma satu, redup kekuningan, dan udara di dalam sana diam, terlalu diam. Begitu aku buka kain putih yang menutupi wajahnya, aku langsung ngerasa ada sesuatu yang aneh, guys. Matanya memang tertutup, tapi aku bisa ngerasain seolah-olah tatapan dari balik kelopak itu. Tatapan kosong, tapi hidup. Aku pikir ini cuma perasaanku saja. Aku lagi capek. Tapi tiap kali aku menempelkan kuas make up ke wajahnya, aku ngerasa kayak ada yang ngikutin gerakan tanganku. Seolah-olah tangan lain di balik tubuh kaku itu yang ikut mengatur ritme. Aku mulai kerjain rambutnya. Rambut putihnya halus, panjang sampai bahu. Tapi baru aku sisir 2 kali, tiba-tiba dari arah telinganya aku dengar suara lirih banget. Tolong. Suara itu kayak angin yang lewat tapi jelas banget. Aku langsung berhenti nyisir. Nafasku berat, tanganku gemeteran. Aku tengok ke kanan kiri, gak ada siapapun selain aku dan juga jenazah itu. Aku tarik nafas pelan-pelan, coba fokus lagi. Aku gak boleh takut, pikirku. Ini adalah pekerjaanku, aku pikir gitu ya. Tapi ketika aku nyentuh lagi ke wajahnya, bisikan itu makin lagi kedengerannya, guys. Kadang kayak di kuping kanan, kadang kayak di belakang telinga. Tolong aku, katanya pelan. Panjang. Serius ya guys ya, kalau kamu ada di posisiku malam itu, kamu pasti bakalan lari. Tapi aku tahan, aku udah sering ngerias jenazah, tapi kali ini rasanya beda banget. Aku sempat kepikiran buat nyalain lampu tambahan biar suasananya nggak terlalu mencekam. Tapi waktu lampu itu nyala, bayangan di pojok kamar malah kelihatan makin jelas. Aku kaget karena bentuknya bukan bayangan benda, tapi lebih mirip sama sosok perempuan yang berdiri miring. Rambutnya terurai panjang, nunduk sedikit kayak lagi ngeliatin aku yang lagi kerja, guys. Aku berhenti sejenak, bibirku kering. Nek, saya cuma mau bantu ya, biar nanti nenek kelihatan cantik waktu ketemu Tuhan. Aku ngomong pelan, pura-pura tenang. Tapi begitu aku lanjut poles bibirnya dengan lipstik lembut yang berwarna merah muda, udara di kamar tiba-tiba berubah, guys. Lampu di atas kepala aku kedip-kedip. Tirai jendela goyang sendiri, padahal semua jendela udah dikunci. Aku bisa ngerasain sesuatu lewat di belakang aku kayak bayangan cepat yang
menyapu cepat di udara. Aku paksa diriku buat tetap fokus sampai selesai, tapi begitu aku bilang selesai, kain putih yang tadi aku buka tiba-tiba bergerak pelan, cuma sedikit tapi cukup bikin jantungku loncat guys. Aku mundur 2 langkah, liatin wajah nenek itu dan aku yakin banget. Aku lihat bibirnya kayak bergerak tipis, kayak senyum. Aku buru-buru keluar kamar, pamit ke keluarga dengan alasan mau bersihin alat di mobil. Tapi jujur ya, aku cuma pengen keluar dari rumah itu secepatnya guys. Sepanjang perjalanan pulang di kaca spion mobil, aku ngerasa kayak ada yang duduk di kursi belakang. Bayangan sama, rambut putih, diem aja. Dan juga jalan itu malam itu sepi banget. Aku nggak berani nengok, cuma terus berdoa sepanjang jalan guys. Sampai rumah, aku langsung mandi air hangat, tapi rasa dingin itu gak hilang. Dan entah kenapa setiap aku pejamin mata malam itu, aku masih bisa ngerasain tatapan mata nenek itu di tengkukku, seolah dia belum pergi sepenuhnya. Satu pengalaman lain yang gak pernah bisa aku lupain adalah waktu aku diminta merias jenazah seorang anak kecil perempuan yang usianya mungkin baru 5 tahun. Rumahnya sederhana banget, ada di gang sempit di pinggiran kota. Aku masih ingat malam itu gerimis dan udara lembab, dan begitu aku melangkah masuk ada aroma tertentu yang langsung bikin aku pusing. Bukan cuma bau formalin atau bunga Kamboja begitu ya, tapi ini beda. Ada campuran aroma manis, asam, dan sesuatu yang aku gak bisa jelasin. Kayak aroma permen yang udah lama jatuh di atas tanah, kemudian bercampur dengan tanah basah gitu. Aneh, tapi entah kenapa aroma itu malah bikin dadaku sesak guys. Ibunya menyambut aku dengan mata yang bengkak, suaranya serak. Tolong ya bu, rias yang cantik, dia suka warna pink. Aku cuma bisa mengangguk, menahan air mata. Anak itu kecil banget guys, wajahnya tenang tapi pucat, ada boneka kecil di sampingnya, warna biru muda, udah kotor tapi masih dipeluk erat di tangannya. Aku buka perlahan kain putih yang menutupi wajahnya, jujur saat itu tanganku gemetaran. Aku bilang dalam hati, kamu tenang ya nak, ibu bantu kamu biar lebih cantik. Aku mulai poles wajahnya pelan-pelan, pipinya aku kasih bedak tipis, alisnya aku rapihin, dan aku sempat tersenyum sendiri karena di sela-sela rambut yang tipis itu, aku masih bisa lihat sisa pita pink kecil. Tapi tiba-tiba aku ngerasa ada sesuatu. Dari belakang, kayak ada tangan kecil yang nempel di pundakku, ringan tapi dingin. Aku spontan nengok. Kosong, gak ada siapa-siapa. Ibunya lagi di ruang depan, suaminya lagi ngurus tamu, dan aku hanya sendirian di kamar itu. Aku tarik napas panjang, coba lanjutin kerja, tapi setiap kali kuas make upku sentuhkan ke pipinya, ada angin kecil lewat di telingaku. Bukan cuma hembusan, tapi kayak bisikan lirih banget. Aku gak bisa jelasin kata-katanya itu apa, tapi suaranya kayak anak kecil yang lagi humming, kayak nyanyi lagu mainan gitu ya. La 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 la, pelan banget. Aku berhenti lagi, deg-degan, tapi aku tahan. Aku bilang dalam hati, tenang, ini cuma pikiranku. Tapi belum sempat aku selesai ngerias bibirnya, kepala anak itu tiba-tiba sedikit bergerak guys. Nggak banyak, cuma seperti ngangguk pelan, tapi jelas banget di mataku. Tubuhnya masih kaku, tapi kepalanya beneran goyang. Aku hampir teriak, tapi suara itu hilang ketelan nafasku sendiri. Aku mundur sedikit, lihat ke arah wajahnya, dan sekilas aku ngeliat ujung bibirnya kayak melengkung kecil, seperti senyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum tenang. Aku gak tahu kenapa, tapi air mataku netes lagi guys. Aku selesaikan makeupnya cepat, lalu bantu pakaikan baju pink kecil dengan renda di lehernya. Setelah semuanya selesai, aku duduk sebentar di kursi, masih di dalam kamar itu. Aroma aneh tadi masih nempel di hidungku makin kuat, bukan bau mayat, tapi bau bunga yang mekar di tengah hujan, harum tapi menusuk. Waktu keluarga datang, mereka langsung nangis. Ibunya peluk anak itu dengan erat sambil bilang, cantik banget, kayak tidur ya bu. Aku cuma bisa ngangguk pelan, tapi dalam hati aku ngerasa anak kecil itu memang masih ada di sana. Sore-sore setelah aku pulang, aroma itu masih ikut sampai ke rumah ya guys ya. Aku mandi, ganti baju, nyalain dupa, tapi bau itu nggak hilang. Tiap malam, selama 3 hari, aku kebangun di jam yang sama.
jam 2:15 dan setiap bangun aku selalu mencium aroma itu lagi. Aroma manis, lembut, tapi menekan dada seolah dia masih datang buat bilang terima kasih. Malam itu aku baru pulang dari rumah duka sekitar jam 11, capek banget. Setelah mandi, aku langsung rebahan di tempat tidur. Rasanya kayak semua tenagaku hilang. Aku cuma pengen tidur, ngelupain semua bayangan wajah-wajah yang aku rias tadi. Tapi baru aja mataku merem sebentar, telepon rumah berdering dengan kerasnya gitu. Suara nyaris memecah sepi. Aku sempat mikir, siapa sih telepon lagi nih tengah malam begini? Mungkin keluarga klien yang butuh bantuanku besok pagi. Jadi aku bangun, jalan setengah ngantuk ke ruang tamu dan angkat teleponku itu. Halo? Kataku pelan. Tapi gak ada suara, cuma nafas berat, panjang, seret, kayak orang lagi nahan nangis. Aku ulang sekali lagi, halo, ini siapa? Tapi tetap gak ada jawaban. Cuma desisan nafas, makin lama makin dekat di telingaku. Dan waktu aku mau nutup telepon, tiba-tiba aku dengar suara kecil, lirih banget, hampir kayak gumaman anak kecil. Bu, cantik ya aku. Aku langsung kaku, jantungku berhenti sepersekian detik. Aku tahu banget suara itu. Itu suara yang mirip anak perempuan yang aku rias 2 hari yang lalu. Entah kenapa walaupun aku gak pernah dengar suaranya, tapi aku mikir kalau itu adalah suaranya. Nadanya lembut, tapi entah kenapa bikin bulu kuduku berdiri semuanya, guys. Aku refleks langsung narik gagang telepon menjauh dari telingaku. Siapa ini? Suaraku gemetar. Tapi yang terdengar cuma suara nafas berat lagi, diikuti bunyi klik pelan, lalu telepon itu mati sendiri. Aku berdiri di ruang tamu, bengong, sunyi banget rumah ini rasanya. Hanya jam dinding yang berdetak dan detaknya terdengar keras sekali. Aku nyalain lampu tapi entah kenapa malah bikin suasana makin aneh. Ada bayangan di pojok tembok yang kayak gak mau pergi, terus berubah bentuk setiap aku berkedip. Aku jalan pelan ke arah kamarku tapi langkahku berhenti waktu aku ngerasa hawa di belakang tubuhku berubah dingin, guys. Aku tahu ini sensasi kayak ada yang berdiri di belakangku. Aku pelan-pelan nengok, gak ada siapa-siapa, tapi tiba-tiba telepon berdering lagi. Kali ini aku gak berani angkat, deringannya terus berbunyi. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai akhirnya berhenti sendiri. Dan begitu berhenti, suara itu pindah ke kamar dari arah cermin besar yang ada di sudut ruangan. Aku dengar bisikan pelan banget tapi jelas. Bu, aku di sini. Aku pelan-pelan nengok ke arah cermin, lampu kamar cuma 1, agak redup. Tapi di pantulannya aku ngelihat sesuatu, bayangan kecil. Tubuh anak perempuan, rambutnya dikuncir 2, pakai baju warna pink, kepalanya sedikit menunduk, lalu pelan-pelan mendongak ke arahku. Dan aku bisa lihat matanya kosong, tapi menatap langsung ke arahku lewat cermin. Aku pengen lari, tapi kaki rasanya berat banget. Mulutku mau teriak tapi gak bisa. Aku cuma bisa mundur perlahan sambil terus lihat bayangan itu. Dan pas aku mundur sampai ke pintu, sosok itu tersenyum. Senyum tipis, kecil, tapi dingin banget. Aku langsung keluar kamar, ambil wudhu dan baca doa sekuat yang aku bisa. Dan setelah beberapa menit, suasana mulai tenang. Tapi waktu aku balik lagi ke kamar, aku lihat sesuatu yang bikin darahku berhenti mengalir. Di sana, di atas meja rias tepat di depan cermin, ada bunga kamboja segar, 1 tangkai. Padahal aku gak pernah naruh bunga apapun di sana. Malam itu aku gak tidur, aku duduk di kursi, lampu nyala, tangan gemetaran sambil terus baca doa. Dan dalam hati aku sadar, mungkin ini adalah konsekuensi dari pekerjaan aku. Mungkin mereka, orang-orang yang pernah aku rias, masih pengen menyapaku, masih pengen ngucapin sesuatu yang gak sempat mereka bilang. Tapi satu hal yang aku tahu pasti malam itu, beberapa di antara mereka belum benar-benar pergi. Hari itu aku lagi bersihin peralatan kerja setelah ngerias jenazah ibu muda yang meninggal karena kecelakaan. Wajahnya masih cantik banget dan waktu aku ngerias dia entah kenapa rasanya beda. Biasanya aku bisa tenang, tapi kali ini hawa di sekelilingku
berat banget. Sore itu setelah semua alat selesai aku cuci dan aku keringin, aku berdiri di depan cermin besar di studio. Cermin itu udah nemenin aku bertahun-tahun, tapi malam itu pantulannya aneh banget. Awalnya cuma bayangan sendiri ya, bayangan aku sendiri yang kelihatan, tapi lama-lama ada siluet lain di belakangku. Samar tapi jelas banget, perempuan berambut panjang, pakai kebaya putih, dan dia tersenyum guys. Refleks aku nengok ke belakang, kosong. Gak ada siapapun di sana, studio sunyi banget, cuma suara detik jam dinding. Aku tarik nafas, coba logis. Mungkin aku capek, mungkin pantulan bayangan lampu, tapi waktu aku balik lagi ngadep ke cermin, wajah itu masih di sana, senyumannya makin lebar. Aku mulai panik, tapi bukan panik yang teriak-teriak ya, lebih ke kaku. Badan gak bisa digerakin, tanganku gemeteran, tapi mataku gak bisa lepas dari pantulan itu. Aku lihat jelas, kulitnya pucat, mata hitamnya yang kayak nyedot pandangan, dan di balik senyuman tipisnya ada tatapan minta tolong. Aku bisik pelan, "Kamu siapa?" Gak ada suara, tapi aku lihat bayangan itu. Angkat tangan pelan-pelan kayak nyuruh aku ngikutin, dan tanpa sadar aku juga ngangkat tangan niru gerakannya. Tapi waktu tangan kami sejajar, cermin itu bergetar halus kayak ada energi yang mau keluar dari situ. Dari ujung mata aku lihat suhu ruangan turun drastis. Napas aku mulai kelihatan putih. Aku benar-benar ngerasain ada yang berdiri di belakangku. Tapi kali ini aku gak berani nengok guys. Aku cuma bisa tatap cermin itu dan aku sadar. Air mataku menetes sendiri. Karena waktu itu aku ngerti, ini bukan sekedar bayangan. Ini arwah. Dia bukan mau nakutin, tapi pengen menyampaikan sesuatu. Aku ingat, waktu ngerias jenazah ibu muda itu, aku sempat lihat kalung emasnya rusak. Aku betulin, tapi ternyata kalung itu belum sempat dikembalikan ke keluarganya. Masih aku taruh di laci meja rias. Dan malam itu, bayangan di cermin nunjuk ke arah laci itu. Aku buru-buru buka laci dan kalung itu ada di sana. Waktu aku pegang dan bisik pelan, "Besok aku balikin ya." Bayangan di cermin langsung memudar perlahan. Senyuman terakhir kali terlihat lembut banget. Sampai sebelumnya, ia akhirnya hilang total. Setelah itu, suhu ruangan kembali normal. Cermin bening seperti biasa, tapi aku gak pernah lupa pandangan dari matanya itu. Bukan tatapan menyeramkan, tapi tatapan seseorang yang lega. Sejak kejadian itu, aku gak pernah lihat cermin di studio tanpa berdoa terlebih dahulu. Aku sadar, setiap jenazah yang aku rias punya energi dan cerita. Kadang mereka belum sempat pamit, dan kalau mereka datang lagi, aku tahu bukan untuk menakuti, tapi karena ada sesuatu yang belum selesai. Sekarang, setiap kali aku selesai merias, aku selalu bisik pelan, "Kamu udah cantik, udah siap, pergilah dengan tenang." Karena aku tahu, kadang yang mereka tunggu cuma seseorang yang mau mendengarkan. Guys, itu dia pengalaman dari Bu Rinda, seorang perias jenazah yang kadang harus berhadapan sama hal-hal yang gak kelihatan. Aku belajar satu hal, pekerjaan apapun, bahkan itu perias jenazah sekalipun, ternyata bisa menyimpan misteri yang gak semua orang berani lihat. Kalau kamu pernah ngalamin pengalaman aneh yang bikin bulu kuduk kalian merinding, ingat ya, gak semua hal bisa dijelaskan dengan logika. Beberapa hal cuma bisa kita hormatin, kita perhatiin, dan ya, kita hargai. Biar aku gak cerita sendirian terus, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga tulis komentar kamu di kolom komentar. Dan juga kalian boleh ceritain cerita-cerita mistis kalian yang serupa ataupun cerita horor lainnya ke email kami di kerok053@gmail.com, karena aku pengen banget bacain cerita kalian dan aku bawain di kerok berikutnya. Oke, cukup sampai sini dulu. Ingat ya, hormati mereka yang udah pergi, siapin diri dan selalu waspada, karena siapa tahu suatu hari mereka pengen ngobrol sama kita lagi. Aku Resti Beatrice pamit, see you, bye-bye. Mwah.